Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, masih mengumpulkan kita dalam kondisi suasana, dalam himpunan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang-orang yang mereka meluangkan waktu mereka menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mereka berkumpul di salah sebuah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari kitabullah. Mereka mempelajari sunnatu nabiyina ya Muhammadin. Ya, mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka mempelajari as-sunnah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka. As-sakinah, kebahagiaan, ketenangan itu akan turun kepada mereka. Para malaikat akan berkumpul di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan nama-nama mereka di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikatnya. Hadirin ikhwah dan akhwat rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini ya, kami ditunjuk untuk menggantikan pada malam hari ini karena Ustaz Muhammad Yusran Ansar hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, sedang dalam keadaan sakit ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Meskipun berat ya menggantikan taklim yang diisi beliau, tapi ya saya berasal dari sini ya, saya tumbuh ya di masjid ini ya, dan merupakan kewajiban ya kita kembali ke tempat kita berasal dan memberikan faedah, kebaikan-kebaikan ya, di tempat kita ya, menimba ilmu, belajar dan tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa faedah dalam sebuah kitab yang diberi judul oleh penulisnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi sahihil haditsin nabawi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum fi sahihil hadits an-nabawi, di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana penulis kitab ini yaitu Syekh Dr. Umar Ibn Sulaiman Al-Ashqar, salah seorang ulama yang berasal dari negeri Palestina, yang dimana beliau lahir di sana, lalu kemudian sempat menuntut ilmu di Arab Saudi, berguru kepada Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, bahkan Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua ya. Beliau kelahiran 70-an
Akan tetapi beliau telah wafat pada tahun 2012. Beliau menulis kitab ini dengan memberikan judul Ar-Rasul wa Ashabu fi Sahih al-Hadits Nabawi, yaitu Rasulullah beserta atau bersama sahabat-sahabatnya di dalam Sahih al-Hadits An-Nabawi, atau di dalam hadis-hadis yang sahih yang dinukilkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam buku ini beliau menghimpun kurang lebih al-hadi wa sittin, kurang lebih 61 kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah-kisah tersebut ada kisah yang menyebutkan kisah sahabat itu tersendiri, dan di antara kisah-kisah itu ada kisah yang disebutkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat itu memiliki momentum, sebuah kejadian yang dilalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian itu ia ceritakan kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, merupakan dalil yang sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqsasil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah-kisah tersebut la'allahum yatafakkarun, agar mereka dapat berpikir, agar mereka dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Kisah-kisah yang datang dari Al-Quran ataupun kisah-kisah yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, ayat ini datang di penghujung surah Yusuf, surah yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di akhir atau penghujung surah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan tujuan yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal tersebut, yaitu untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ma kana haditsan yuftara, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar bahan pembicaraan yang dibicarakan begitu saja, lalu kemudian tidak ada pelajaran yang bisa diambil darinya. Maka dari sinilah kita kemudian mengambil pelajaran bahwa di dalam kisah-kisah tersebut, di dalam menceritakannya, di dalam mempelajarinya, bukan hanya sekedar untuk sebagai kisah penghilang kesedihan dan mendatangkan kegembiraan dan begitu saja, karena dia adalah kisah, tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Kisah yang akan kita bawakan pada malam ini adalah kisah yang pertama, di mana kisah ini dialami oleh Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau merupakan sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, sehingga para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan siapa nama asli beliau. Dan di antara sahabat ada yang terkenal dengan kunyahnya, di antara mereka ada yang terkenal dengan nama aslinya. Di antara yang terkenal dengan kunyahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seandainya kita tanyakan, siapa nama asli dari Abu Bakar, mungkin sedikit yang mengetahuinya. Tetapi ketika kita mengatakan Abu Bakar, maka setiap kita akan mengetahuinya bahwa dia adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka Abu Sufyan misalnya. Di antara mereka adalah
nama yang telah kita sebutkan tadi, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, yang terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Maka kita awali kisah tersebut dengan menyebutkan hadisnya. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Mujahid, ya, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa anna Abu Hurairah kana yaqul, ya, bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan, Allahillazi la ilaha illahu. Ya. Beliau mengatakan, bersumpah demi Allah yang tiada ilah, tiada berhak disembah selainnya. In kuntu la'tamidu bikabadi 'alal ardi minal ju'. Sungguh pernah atau bahkan sering aku menempelkan perutku ke tanah, ya, menghimpitkan perutnya dengan tanah, minal ju', disebabkan karena rasa lapar yang sangat, ya, dirasakan oleh beliau, sampai harus menghimpitkan perutnya dengan tanah, menekankan perutnya ke tanah untuk menghilangkan sedikit dari rasa lapar tersebut. Wa in kuntu la ashuddal hajra ala batni minal ju'. Dan bahkan sering, kata beliau, ya, aku mengikatkan sebuah batu di perutku, juga sebabnya karena kelaparan. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Maka suatu waktu, ya, suatu hari aku berdiri di sebuah jalan yang sering dilalui oleh sahabat-sahabat Rasulullah, atau bahkan Rasulullah pun melewati jalan tersebut. Famarra Abu Bakrin, maka lewatlah Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lewatlah Abu Bakar, maka aku bertanya kepadanya tentang sebuah ayat di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali tujuannya agar Abu Bakar membuat diriku kenyang. Ya, maksudnya adalah, ya, supaya diajak makan, ya, dipanggil makan. Ya, ya, jadi, ya, beliau bertanya bukan untuk, ya, bukan karena tidak tahu makna dari ayat tersebut, akan tetapi agar orang yang ditanya ini, ya, paham, ya, bahwa, ya, ya, di balik ayat itu, ya, adalah, ya, panggil saya dan, ya, berikan saya makanan. Famarra wa lam yaf'al. Kemudian Abu Bakar hanya lewat, kemudian tidak melakukannya. Ya, nanti kita jelaskan kenapa. Ya. Maka Abu Bakar, ya, hanya lewat, ya, dan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Tsumma marra bi Umar. Kemudian datang sahabat yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah min kitabillah ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Maka aku bertanya kepadanya tentang sebuah ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali agar ia membuat diriku kenyang. Ya, sama dengan tujuan ketika ia bertanya kepada Abu Bakar. Famarra wa lam yaf'al. Tetapi Umar hanya lewat dan tidak melakukannya. Sama dengan Abu Bakar. Tsumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang ketiga yang bernama Abu Al-Qasim, yaitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Al-Qasim. Fatabassama hina ra'ani. Belumlah Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah dan berbicara, belum berbicara, afwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum ketika melihatku. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dan beliau tahu, kata Abu Hurairah, beliau tahu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berada di dalam diriku dan apa yang nampak dari wajahku. Beliau pun paham. Tsumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, ya Aba Hir, wahai Abu Hir. Jadi terkadang disebutkan Abu Hurairah dan terkadang disebutkan Abu Hir. Ya Aba Hir, qultu labbaika ya Rasulullah. Jadi Rasulullah memanggilnya wahai Aba Hir, aku pun menjawab labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ilhaq, kata Rasulullah, ikutlah denganku. Wa madha fatabi'tuhu fadakhala fasta'zana fa'udhina li. Kata Rasulullah, ikut, kemudian aku mengikutinya. Fadakhala, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Fasta'zan fa'udhina li, dan beliau meminta izin agar Abu Hurairah diizinkan masuk. Fa'udhina li, kemudian aku diizinkan masuk. Fadakhala fawajada labanan fi qadahin faqal, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan mendapati bejana yang terisi dengan susu. Faqal, kemudian beliau berkata, beliau bersabda, min aina hadzal laban? Beliau bertanya kepada penghuni rumahnya, min aina hadzal laban, dari mana susu ini? Qalu ahdahu laka fulanun aw fulanah. Maka dijawab, merupakan hadiah untukmu yang dihadiahkan oleh fulan atau fulanah yang tidak disebutkan namanya. Siapa yang menghadiahkan? Qal, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. Qal Aba Hir. Kemudian Rasulullah pun memanggil Abu Hurairah, Aba Hir, wahai Abu Hir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah engkau ke ahlus suffah. Nanti dijelaskan siapa itu ahlus suffah. Fad'uhum li, dan panggil mereka. Qal, kemudian Abu Hurairah menyebutkan, beliau menjelaskan siapa itu ahlus suffah. Wa ahlus suffati adyaful Islam. Ahlus suffah itu adalah tamu-tamu Islam. Tamu-tamu Islam. La ya'wuna ala ahlin wala malin. Mereka tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki harta. Jadi mereka datang ke kota Madinah tanpa membawa keluarga dan tanpa membawa harta, dan tidak memiliki keluarga dan harta di kota Madinah. Wala ala ahadin, dan mereka tidak memiliki ikatan dengan siapapun di kota Madinah. Mereka berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah, tanpa membawa apapun. Iza atathu sadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'a. Jadi Abu Hurairah melanjutkan, jika ada sedekah yang datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengirimkan sedekah tersebut kepada mereka, wa lam yatanawal minha syai'a, dan Rasulullah tidak menyentuh sedikit pun dari sedekah itu. Karena seorang nabi dan rasul tidak boleh
memakan dari sedekah. Wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Tetapi jika yang datang kepada Rasulullah itu adalah dalam bentuk hadiah, ya, bukan sedekah, hadiah, arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha, maka Rasulullah ya, mengirimkan sebagian dari hadiah tersebut kepada ahlus suffah itu, dan Rasulullah ya, juga memakan dari hadiah tersebut, menikmati dari hadiah tersebut. Fasa'ani dzalik, maka timbul ya, sesuatu di hati Abu Hurairah, ya. Timbul sesuatu yang buruk di hati Abu Hurairah. Fakultu, maka aku berkata, wa ma hadzal laban fi ahli suffah, ya. Abu Hurairah mengatakan, ya, apa hubungannya susu ini dengan para ahlus suffah, ya. Apa hubungannya susu ini, ya, dengan para ahlus suffah, yaitu penduduk suffah. Kuntu ahaqqu ana an usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha, fa idza ja'u amarani fakuntu ana u'tihim wa ma 'asa an yablughani min hadzal laban wa lam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun. Ya, jadi kata Abu Hurairah, beliau dalam keadaan sangat lapar. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ya, dan sudah ada susu di hadapannya, tetapi kata Rasulullah, tunggu dulu, ya, panggil dulu ahlus suffah. Kata Abu Hurairah, ya, muncul sesuatu dalam hati Abu Hurairah, ya, bagaimana mungkin air yang hanya cukup, ya, sebejana kecil, ya, mungkin hanya satu botol seperti ini susunya, ya. Kemudian ahlus suffah yang jumlahnya 70 lebih orang, ya, disuruh panggil. Ya. Kata Abu Hurairah, ya, kuntu ahaqqu ana an usiba min hadzal laban syurbatan ataqaw bi. Ya, saya sebenarnya yang paling berhak untuk mendapatkan, ya, susu itu duluan, ya, supaya saya bisa, ya, ataqaw biha, supaya saya bisa, ya, mengembalikan staminaku, kekuatanku, ya, supaya saya bisa panggil ahlus suffah. Kata Abu Hurairah, fa idza ja'uni amarani fakuntu ana u'tihim. Ya, nanti kalau sudah datang ahlus suffah, ya, nanti saya yang bagi-bagikan kepada mereka. Yang penting, ya, kasih bagian saya duluan. Ya. Ini sudah sangat lapar, ya, disuruh panggil dulu orang. Ya. Ya, minimal kasih beberapa, ya, supaya stamina saya bisa kembali dan saya bisa panggil mereka. Tapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulih buddun. Ya. Tapi ini adalah persoalan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Ya. Dan inilah, ya, semboyan mereka, ya, semboyan para sahabat radhiyallahu anhum. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Musa melakukan sesuatu, sami'na wa asayna, kami dengarkan tapi tidak kami taati. Adapun sahabat radhiyallahu anhum, ya, sami'na wa ata'na. Maka kata Abu Hurairah, ya, seandainya bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka saya akan berbicara, ya. Tapi ini persoalan, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Fa'ataituhum fada'utuhum, maka aku panggil mereka, aku datang kepada mereka dan aku panggil mereka. Fa'aqbalu fasta'zanu fa'udhina lahum wa akhadhu majalisahum minal bait. Maka datanglah mereka ahlus suffah itu yang jumlahnya 70, ya, dan kadang lebih kadang kurang. Kadang lebih kadang kurang. Ya, kadang lebih kalau mereka semua ada, atau ada tambahan. Kadang kurang kalau di antara mereka ada yang ikut ke dalam pasukan kaum muslimin yang dikirim, ya, ke daerah-daerah. Fasta'zanu fa'uzina lahum wa akhadhu majalisahum fil bait. Maka masuklah mereka, diizinkan masuk, dan mereka pun membentuk majelis, ya, setiap orang, ya, menempati tempatnya, mengambil tempat. Qal ya Abahir, maka Rasulullah pun bersabda, wahai Abu Hir,
Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku mengatakan labbaika ya Rasulullah. Qala khudh fa'atihim. Kata Rasulullah, ambil susunya, tapi fa'atihim, ya, bagi-bagikan ke mereka. Nah, ya, jadi bukan dia disuruh duluan, ya. Dia yang disuruh bagikan, ya, dia yang disuruh panggil, dia datang, kemudian dia yang disuruh bagikan, ya, jangan dulu ambil, ya, biar orang lain dulu. Fa'utihi rajula fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya al-qadha fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya al-qadha hatta intahaitu ila nabi. Akhirnya Abu Hurairah menggilir, ya, susu tersebut, ya, beliau persilahkan kepada salah satu di antara mereka, ya, hatta yarwa, sampai betul-betul merasa kenyang, ya. Jadi bukan minum-minum jaim, ya, minum-minum formalitas supaya, ya, ikut meramaikan saja, tidak. Ini minum sampai kenyang, ya, sampai, ya, merasa kenyang. Dan itu berapa jumlahnya? Dan setiap orang melakukan hal tersebut. Mereka meminum dari susu itu sampai kenyang, ya, atau sampai kehilangan rasa hausnya. Hatta intahitu ila nabi, sampai akhirnya, ya, saya berhadapan dengan Rasulullah. Akhirnya, ya, sudah semua dapat bagian. Yang tersisa adalah Rasulullah dan Abu Hurairah. Wa qad rawiyal qaumu kulluhum, dan setiap orang, ya, telah merasakan, ya, kekenyangan atau telah kehilangan rasa hausnya. Fa akhadhal qadha fa wada'ahu ala yadihi fa nadhara ilayya fatabassam. Kemudian Rasulullah mengambil bejana tersebut, ya, bejana yang berisi susu tersebut, ya, beliau letakkan di tangannya. Fa nadhara ilayya fatabassam. Kemudian beliau melihat kepada Abu Hurairah dan beliau tersenyum, yaitu Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah bersabda, Abahir, wahai Abu Hir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku mengatakan labbaika ya Rasulullah. Qala baqaitu ana wa anta. Sekarang yang tersisa adalah saya dan kamu. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Aku mengatakan, sungguh engkau telah benar wahai Rasulullah. Qala uq'ud fashrab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah, kemudian minumlah. Faqa'adtu fasharibtu. Kemudian aku duduk dan aku minum. Faqala ishrab. Kemudian kata Rasulullah, minum lagi, tambah lagi, ya. Fasharibtu. Kemudian aku minum. Fama zala yaqulu ishrab. Ya, Rasulullah pun mengulang-ulang kata tersebut, ya, minum terus, ya, minum. Ya, minum, berhenti, kata Rasulullah, minum lagi. Minum, berhenti lagi, kata Rasulullah, ishrab, minum. Ya. Hatta qultu, sampai Abu Hurairah mengatakan, la wallazi ba'atsaka bil haqq. Ya, tidak, dengan atas nama yang mengutusmu dengan al-haq, ya, dengan kebenaran. Ma ajidu lahu maslakan. Saya tidak mendapati lagi ada jalan, ya, untuk susu tersebut, ya. Sudah full tank, ya. Ya, full tangkinya. Nah. Qala fa'arini. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu, ya, berikan kepada saya. Kemudian Rasulullah, ya, mengambil fa'ataituhu al-qadha. Kemudian kata Abu Hurairah, aku berikan kepada beliau bejana itu. Fahamidallaha wa samma wa syaribal fadla. Kemudian Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, wa samma, dan mengatakan bismillah, wa syaribal fadla, dan beliau pun meminum air susu yang tersisa. Ya. Kisahnya, ya, cukup panjang, ya. Padahal ini cuman hadisnya ini yang disampaikan, ya. Ya, hanya hadisnya yang disampaikan. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita tidak usah menyebutkan lagi, ya, bagaimana perjalanan kisah ini, karena, ya, dari terjemahannya sudah kita bisa pahami.
ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, lihat bagaimana Abu Hurairah itu merupakan peringkat pertama di antara sab'al muktsirina fi riwayatil hadis, di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menempati peringkat yang pertama, meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis. Akan tetapi, ya, keislamannya terlambat. Ya, beliau keislamannya terlambat, tapi sumbangsinya untuk Islam begitu luar biasa. Beliau terlambat masuk ke dalam Islam pada saat perang Khaybar, tetapi beliau menempati posisi yang pertama di antara seluruh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi kesempatan besar bagi orang-orang yang ingin menyerang Islam melalui Abu Hurairah dengan mengatakan, mengapa bisa seorang yang terlambat keislamannya tetapi begitu banyak meriwayatkan hadis? Ya, kalau kita dapat pertanyaan ini, kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah jawaban yang diucapkan oleh Abu Hurairah sendiri. Ya. Jadi tuduhan ini sudah ada sejak beliau masih hidup. Ya. Beliau dikatakan, ya, kenapa engkau begitu banyak meriwayatkan hadis? Ya, maka Abu Hurairah pun menjawab, ya, adalah sahabat yang lain, ya, itu mereka punya kerjaan, mereka punya keluarga yang diurus, ya, sehingga mereka tidak selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Adapun aku, ketika Rasulullah telah keluar dari rumahnya, ya, maka aku menemani beliau kemanapun beliau pergi, sehingga sangat wajar, ya, beliau, ya, meriwayatkan begitu banyak hadis dari Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi suatu ketika beliau merasakan kelaparan, ya, dan ini merupakan, ya, hal yang biasa terjadi di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sahabat, ya, pemimpin dari sahabat tersebut, pemimpin dari umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan disebutkan di beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ya, suatu ketika beliau berdiri di sebuah jalan, ya, kemudian bertemu dengan Abu Bakar, kemudian bertemu dengan Umar, bertanya tentang sesuatu yang tujuannya adalah untuk diajak makan. Sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengajaknya ke rumahnya, sampai akhir dari kisah tersebut. Maka ikhwah dan akhwat sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sekarang kita sebutkan, ya, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ya, di sini beliau menyebutkan ada 31 pelajaran. Ya. Ya, ada 31 pelajaran dari, ya, kisah itu. Ya, tapi mungkin hanya beberapa yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah bayanul halis sa'bati allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa katsirun min ashabihi. Ya, pelajaran yang pertama adalah penjelasan tentang bagaimana keadaan kehidupan mereka, bagaimana kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya, jalan yang beliau jalani, yang beliau tempuh, yang beliau pilih, merupakan jalan yang begitu banyak, ya, rintangan dan halangan di dalamnya. Kesedihan, kefakiran, ya, kemiskinan, ketidakcukupan, ya, itulah jalan kehidupan mereka. Fama asaba Abu Hurairah min al-ju' asy-syadid lam yakun qasran alaihi. Ya. Ketika Abu Hurairah merasakan kelaparan yang begitu sangat menyiksa dirinya, itu tidak menjadi penghalang baginya untuk mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Fa ahlus suffati kanu jami'an ala misli halihi, bal kana al-ju' asy-syadid yusibu ar-rasul wa kibar sahabatihi. Ya.
bahkan seluruh ahlus suffah, ya, mereka hidup dalam keadaan seperti itu. Ya, jangankan ahlus suffah, ya, sahabat selevel Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pun merasakan hal tersebut, merasakan kesusahan. Bagaimana lagi dengan ahlus suffah? Ya. Maka untuk menggambarkan ikhwah dan akhwat sekalian, bagaimana susahnya kehidupan mereka, ya, maka kita gambarkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya. Yang pertama, ma rawahu an Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau mengatakan, ra'aituna tagzu. Suatu ketika kami dalam keadaan berperang. Wa ma lana ta'amun wala waraqul hablah illa waraqul hablah. Dan pada saat itu, ya, sudah tidak ada lagi makanan. Ya, entah memang tidak ada atau sudah habis. Illa waraqul hablah, kecuali yang ada pada saat itu hanya, ya, dedaunan dari sebuah pohon. Ya, saya tidak tahu ini pohon jenisnya apa ini. Wa hadha samur. Ya, jadi yang ada cuman dedaunan. Wa inna ahadana la yada'u kama tada'u asy-syah ma lahu khiltun. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, saat kami berada dalam peperangan dan tidak ada lagi makanan, yang ada di hadapan kami hanyalah dedaunan saja, yang tentunya itu menjadi makanan mereka. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa inna ahadana la yada'u kama tada'u asy-syah, ya, salah satu di antara kami, ya, itu ketika buang hajat, ya, kotorannya itu, ya, mirip dengan kotoran kambing, ya, ma lahu khiltun, ya, yang sangat kecil dan kering, ya, karena dedaunan yang dimakan. Ya. Kemudian, ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat ma syabi'a alu Muhammadin منذ qadima al-Madinah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, keluarga Muhammad, yaitu keluarga Rasulullah, tidak pernah merasakan kenyang منذ qadima al-Madinah, ya, sejak mereka datang di kota Madinah. Min ta'ami burrin salas layalin tiba'an hatta qubidah. Ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berhijrah, ya, masuki kota Madinah, tinggal di kota Madinah, kami tidak pernah merasakan, ya, yang namanya kenyang dari makanan, ya, ya, sampai 3 hari berturut-turut. Hatta qubidah, sampai Rasulullah pun wafat seperti itu. Makanya, ya, ketika Aisyah pernah juga mengatakan, ya, sungguh, ya, datang hilal, kemudian datang hilal, kemudian datang hilal, ya, sebanyak 3 kali. Ya. Wa ma syabi'a wa ma uqida fi baiti Rasulillah narun. Ya, 3 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah. Artinya tidak ada yang dimasak, tidak ada yang bisa dimasak. Sehingga Aisyah ditanya, kalau begitu apa makananmu? Apa makanan kalian? Kata Aisyah, al-aswadan. Ya, al-aswadan. Apa itu al-aswadan? At-tamar wal ma. Ya, makanan kami pada saat itu hanyalah air, hanyalah kurma dan air. Maka, ya, itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam kamar Rasulullah. Lalu kemudian ia dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidur di atas kasur, ya,
yang terbuat dari pelepah kurma. Ya, pelepah kurma itu ya, kasar, ya. Sampai itu memberikan bekas di punggung Rasulullah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu, beliau pun bercucuran air mata. Sampai Rasulullah terbangun dan melihat Umar dalam keadaan menangis. Lalu bertanya kepadanya, "Ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis?" Ya, Umar kemudian ya, mengatakan, ya, membandingkan keadaan Rasulullah ya, sebagai pemimpin dari umat manusia secara umum dan pemimpin bagi kaum muslimin secara khusus. Beliau membandingkan keadaannya sebagai seorang pemimpin dengan keadaan pemimpin dari Kisra, pemimpin dari Furs, ya, Persia pada saat itu, yang hidup di dalam kemewahan yang luar biasa. Maka ya, Rasulullah pun menjawab, ya, "Ama tarda, ya, tidakkah engkau ridha wahai Umar? Biarkan dunia ini menjadi milik mereka, walanal akhirah, sedangkan akhirat menjadi milik kita." Nah, dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk memilih hambanya untuk menjadi seorang nabi dan raja, atau menjadi seorang nabi dan hamba yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian hamba itu memilih untuk menjadi seorang nabi dan hamba yang biasa-biasa saja. Ya, siapa yang dimaksud itu? Beliau sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah pelajaran yang kedua, kitmanul haja wat talwih biha aula min izhariha wat tasrih biha. Ya, ketika seseorang memiliki hajat, memiliki kebutuhan kepada orang lain, maka yang jauh lebih afdal atau yang terbaik baginya adalah menyembunyikan kebutuhannya itu dan tidak menampakkannya kepada orang lain. Apalagi ya menampakkannya secara terang-terangan. Adapun memberikan sinyal-sinyal, ya, sebagaimana Abu Hurairah, ya, beliau memberikan sinyal kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, ini boleh. Tetapi menunjukkan secara jelas kepada orang lain bahwa kita dalam keadaan membutuhkan, maka yang jauh lebih afdal adalah menyembunyikannya. Wa hadza min makarimil akhlaq ala ma qarrahu ahlul ilm, dan ini diantara ya akhlak yang mulia yang disepakati oleh ya, para ulama. Wa hadza ma jara min Abi Hurairah. فمع جوعه الشديد أبت عليه عزة نفسه أن يصرح به لمن عرض لهم وأرادهم أن يعرفوه بفطنهم. Ya, beliau sangat membutuhkan. Ya. Bahkan ya Abu Hurairah ini pernah dituduh ya, kerasukan jin. Ya. Ya, jadi beliau mengatakan, ya, orang-orang mengira saya memiliki penyakit. Ya. Ya, penyakit kemasukan jin atau penyakit ayan, ya, yang jatuh tiba-tiba kemudian berguling-guling atau bergoyang-goyang. Ya. Padahal kata Abu Hurairah, ya, ketika saya jatuh pingsan, ya, yang membuat saya seperti itu adalah al-ju', rasa lapar yang saya rasakan. Ya. Tetapi beliau menyembunyikannya. Ya. Ya, begitu banyak ya, manusia yang menyembunyikan ya, kebutuhan mereka. Mereka ditimpa musibah, mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ya, kehormatan jiwa, kehormatan diri, izzatun nafs, ya, yang membuat dia tidak begitu menampakkan ujian dan musibah tersebut di hadapan orang lain. Ya, biarlah musibah itu, ujian itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya ya, Allah menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ya, orang-orang yang menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka dari meminta-minta. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, ya, mereka dalam keadaan sempit, membutuhkan, tetapi karena izzatun nafs, kemuliaan diri yang menghalangi mereka untuk meminta-minta kepada orang lain atau menampakkan hal tersebut kepada orang lain dengan secara jelas, sampai orang-orang yang lain itu mengira dia adalah orang kaya,
yang tidak membutuhkan apapun. Padahal ya, dia juga orang yang sangat membutuhkan. La yas'aluna an-nasa ilhafa, karena mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Jam berapa? Sudah? Oh iya. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Hanya 2 pelajaran dari 30 ya, mungkin ya 1 pelajaran bisa kita jelaskan lagi sampai ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga apa yang kita kaji bersama ini dapat memberikan pelajaran kepada kita ya, khususnya kepada saya pribadi, kemudian kepada hadirin sekalian. Ya, jadi pelajaran-pelajaran selanjutnya ya, silakan antum ya, menyimpulkan sendiri ya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Abu Hurairah bersama Rasulullah dan bersama bejana yang berisi susu tersebut ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.